Kepala SMP Negeri 1 Kabupaten 6, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru sekalian. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Agenda pada pagi hari ini yaitu tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengawali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nida. Kepada Ibu Nida dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum memulai kegiatan pada pagi ini, kita mengajarkan doa mereka. Terima kasih Bu telah memberikan dalam doa. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pemateri dari CGP Bapak Muhammad Arfan. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kabupaten 6, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat, hidayah dan kesempatan yang diberikan kami sempat hadir di acara yaitu presentasi aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Jadi ini salah satu tugas saya di CGP Angkatan 9, yaitu memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Jadi semoga di presentasi ini kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Baik, yang pertama, ya, saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Perkenalkan, ya, Bapak Ibu Guru sudah tahu saya sendiri, Muhammad Arfan, dan fasilitator saya itu Bapak Rendi Novan Saputra, dan pengajar praktik saya Ibu Selvi. Budaya positif itu dibagi ada 7, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi diri manusia, kebutuhan manusia, posisi kontrol atau restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dengan cara profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 inti dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. Dan 6, berkebinekaan global. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang
terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Apa arti disiplin? Mungkin di lingkungan kita itu setiap lingkungan pasti ada namanya disiplin. Tapi apa itu disiplin? Jadi bagaimana kita melaksanakan disiplin? Ya, disiplin positif yang pertama, dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, jadi berbalik. Jadi kepatuhan kadang juga kita tidak nyaman karena harus patuh begitu. Kemudian Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu tidak ada dalam istilah kita sogok supaya dia disiplin, kita tidak bisa memberikan ancaman maupun hukuman. Jadi itu kemauan dari siswa. Nah, selanjutnya yang ketiga, motivasi diri manusia. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah yang dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada siswa itu dia ikuti disiplin karena takut dihukum. Jadi bukan dari dirinya sendiri dorongannya. Jadi dia takut disiplin, takut dihukum, makanya dia ikuti aturan atau disiplin di sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa itu disiplin karena dia mau mendapatkan imbalan. Contoh, nanti dikasih nilai atau semacam apa penghargaan begitu. Makanya dia ikuti disiplin. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini yang tahapan yang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebijakan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi ini yang dikatakan disiplin positif itu mulai dari kesadaran murid sendiri. Jadi tidak ada namanya imbalan, tidak ada rasa takut. Itu yang dikatakan disiplin positif. Kemudian konsep disiplin dengan identitas global. Jadi yang pertama hukuman. Hukuman itu yang pertama menyakitkan yang dialami siswa. Hukuman yang pertama menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Jadi itu adalah disiplin kalau siswa merasa kita kasih hukuman. Itu perasaan siswa itu ada 6. Jadi menyakitkan, tidak nyaman, murid akan takut, dan kita sebagai seorang guru memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Kadang
dia bohong kepada kita untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian penghargaan. Jadi di konsep disiplin dengan identitas global, penghargaan itu tidak bagaimana di lingkungan sekolah. Jadi itu tidak efektif. Kenapa? Karena merusak hubungan. Macam kita kasih penghargaan yang satu tidak dapat, dia merasa kecewa. Jadi dia seolah-olah dia kenapa dia padahal nilai saya hanya beda sedikit. Itu merusak hubungan. Terus mematikan kreativitas. Seolah-olah jadi siswa itu merasa dia sudah pintar, saya tidak akan ini lagi. Jadi dia semacam putus semangat begitu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi ranking itu tetap di bawah karena dia merasa orang pintar hanya satu, dia kasih penghargaan begitu. Kemudian merampas hak menghargai diri. Oke, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi yang perlu kita lakukan di sekolah yaitu konsekuensinya penguatan jangka pendek. Yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. 4 murid mematuhi peraturan. 5 kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahannya. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. 3 murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. 5 murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2024. Ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahannya, memperbaiki hubungan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Fokus pada karakter bukan tindakan. 6. Menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan. Contoh, kasus siswa tidak mengerjakan PR. Perhatikan perbedaannya. Contoh kasus yang siswa tidak mengerjakan PR. Yang pertama, kita kasih hukuman. Guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Kadang juga guru marah, murid menjadi takut. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati itu. Yang ketiga, restitusinya atau penanganannya yang lebih baik kalau siswa tidak mengerjakan PR, itu guru menanyakan keyakinan kelas atau menyelesaikan masalah. Jadi keyakinan kelas ini semacam kesepakatan kelas. Macam kita buat contoh yang saya terapkan selama ini di sekolah kita itu, sebelum saya masuk tugas sudah ada di meja saya. Kalau saya kasih tugas itu semacam keyakinan kelas, kesepakatan. Jadi tugasnya mereka harus ada di meja saya sebelum saya masuk kelas. Contoh begitu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, bukan solusi yang macam kita cubit dia atau apa. Jadi kita tanya, semacam kita menggali, kenapa bisa tidak mengerjakan tugas? Apa alasannya? Jangan menghukum siswa begitu, karena dia akan semakin berpikirannya itu akan semakin ini nanti saya dapat hukuman kali dia tidak akan berubah ya. Kita gali kenapa bisa seperti itu. Oke, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama itu bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan.
Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, yang kelima, posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama, penghukum. Kamu kalau kita menghukum, pasti kita tanya, kamu selalu saja terlambat. Salangi contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus yang biasa kita alami, siswa datang terlambat. Penghukumnya, kamu selalu saja terlambat. Pasti selalu terakhir datang ke sekolah. Pembuat merasa bersalah. Yang biasa kita tanyakan, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji tidak akan datang terlambat lagi. Yang kedua, kamu senang sekali mengecewakan saya datang terlambat terus. Kemudian, kalau seolah-olah itu teman, kadang kita ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk. Biasanya kalau kita anggap teman begitu. Kemudian pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa jika terlambat datang. Kalau kita sebagai manajer, jadi yang biasa kita tanya, apa kamu mengetahui kesalahan kamu, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Siswa yang sering terlambat datang. Kemudian keyakinan kelas. Ini yang saya tadi maksud, keyakinan kelas itu seperti peraturan dalam kelas. Jadi, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Apa yang membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, subjeknya, mengapa kita memiliki peraturan tentang datang dan pulang sekolah tepat waktu? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan masuk kelas tepat waktu? Bentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan yang bisa mengubah jati diri siswa yang lebih positif. Ya, contohnya kita buat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas itu masuk sebelum Bapak Ibu guru masuk di kelas, menyiapkan teman-teman berdoa, itu yang positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, jadi tidak usah terlalu banyak, hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi yang intinya, yang paling inti kita buat dalam keyakinan kelas, tidak usah terlalu banyak. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita tanya dulu ke siswa, kira-kira kalian sebelum belajar matematika, saya sebagai matematika, kalian maunya bagaimana kalau belajar matematika supaya kalian aktif begitu? Apakah kita sekali-kali bermain, apa sekali kita main game? Ya, kita buat seperti itu supaya anak-anak tidak mudah jenuh. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap waktu kita perbaharui, cari yang lebih baik lagi. Ya, jadi itu yang dibentuk keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi kita sama-sama diskusi apa yang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua,
mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar. Jadi kita buatkan semacam itu kertas manila agar semua siswa dapat melihat hasil curah pendapat, hasil mereka. Kemudian susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Kemudian keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas bisa dilewatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi semacam ada itu yang kertas yang warna-warni yang kecil itu disuruh dibagi ke siswa, nanti dia buat sendiri apa dia butuhkan keyakinan kelas. Jadi nanti ditempel di kertas manila baru ditempel di dalam kelas supaya setiap hari dia lihat keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi ini yang terakhir. Segitiga restitusi ada 3 langkah-langkahnya restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi contohnya seperti ini. Seumpama siswa tidur dalam kelas, kita tanya, yang pertama menstabilkan identitas. Kenapa kamu, seumpama kita panggil ke depan, kita panggil. Contoh, Mesya, kenapa saya panggil ke depan? Pasti dia jawab, saya tadi ketahuan tidur dalam kelas. Jadi kita tanya, jangan langsung, kenapa bisa tidur begitu? Kita tanya dulu, akarnya masalahnya apa? Contohnya, kenapa bisa tidur dalam kelas? Apakah tadi malam tidak tidur atau bagaimana? Pasti kan ada alasannya. Kita gali dulu, gali dan gali. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Seumpama kita mencontoh, Bapak Ibu guru juga kadang kita mengantuk, tapi kadang kita minta izin untuk macam kita cuci muka, begitu kita kasih alasan supaya tidak mengantuk. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya kesepakatan kelas, itu yang saya bilang keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita pernah buat? Ya, contohnya seperti itu. Itu yang dikatakan segitiga restitusi. 3 langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau posisi manajer, yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Standar pendidikan nasional. Jadi seorang guru itu adalah contoh untuk murid-murid kita. Bagaimana kita berkepribadian di sekolah itu akan dicontoh seorang murid atau peserta didik kita. Ya, terima kasih sudah hadir. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Arfan telah memberikan kita materi. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu tanya jawab. Setelah kita semua melihat paparan materi yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Arfan, pasti ada yang ingin bertanya tentang materi tersebut. Saya persilakan Bapak Ibu guru untuk menanya. Silakan. Dari saya pertama, ya sebetulnya saya datang terlambat. Ini materi sangat menarik, loh. Inilah yang diterangkan oleh Bapak Irfan bahwa
sesungguhnya pembelajaran yang harus kita lakukan dalam kelas itu pembelajaran yang sangat menarik, sehingga kata siswa harusnya muncul tidak ada pelajaran yang sulit seperti itu. Nah, ini saya tertarik dengan masalah penghargaan dan hukuman tadi. Ya. Di laptop saya ternyata yang disampaikan Pak itu sudah banyak materi-materi seperti itu, motivasi untuk anak dan untuk guru itu sudah ada. Ya. Nah, ini tadi hanya sedikit yang mungkin agak ganjil untuk saya tentang penghargaan. Nah, penghargaan di situ tadi disampaikan bahwa mengundang apa ya istilahnya kecemburuan sosial. Bahwa sebelah sana saya hanya beda sedikit nilainya, kenapa saya tidak seperti itu? Nah, mungkin ini sebagai kontrol kita. Sekecil apapun anak-anak memberikan responnya terhadap pertanyaan kita, memang seharusnya kita kasih penghargaan kalau menurut saya. Penghargaan itu penting, dan penghargaan itu tidak harus hadiah, tidak harus nilai, cukup dengan tepuk tangan. Misalnya maju ditunjuk ke kelas, itu kemudian anak-anak walaupun salah mengerjakan, nah ini kita kasih tepuk tangan karena mentalnya dia sudah maju. Itu untuk maju saja anak-anak sudah gemetar Bapak Ibu ya. Contoh saya dulu waktu ikut kegiatan seperti ini, materinya juga di Jakarta, terus suruh maju itu udah gemetar duluan. Padahal sudah guru, apalagi siswa. Nah ini yang jadi katanya di situ mohon apa ya penghargaan tadi mungkin perlu ditinjau kembali ya kalau penghargaan. Misalnya kalau saya selama yang saya lakukan pertama tepuk tangan, kemudian memberikan angkat jempol, hebat sudah maju mental walaupun salah, kemudian jabat tangan kepada anak. Saya pikir sudah luar biasa. Walaupun salah anak-anak tetap kita kasih penghargaan. Nah, di situ tadi disampaikan penghargaan masih belum tepat begitu Pak ya. Ya. Nah, mohon penjelasannya Pak. Oke, terima kasih atas masukannya. Ya, itu sangat luar biasa untuk masukan saya. Jadi penghargaan ini, mohon maaf, penghargaan itu ini saya lupa menyatakan, bukan saya bilang yang dalam kelas itu kasih tepuk tangan itu memang diwajibkan kalau dalam bentuk tepuk tangan. Maksudnya penghargaan ini kita memberikan sesuatu macam kita berikan amplop atau hadiah. Seumpama dalam bentuk kita undang orang tua, itu menurut konsep yang kami pelajari di CGP itu tidak efektif, karena itu macam siswa itu merasa bagaimana, apalagi kalau kita kasih cuma seumpama contoh dua siswa ini sama-sama nilainya, tapi sering hadir yang satu, makanya kita cuma kasih yang satu. Itu yang saya maksud begitu. Pasti merasa bagaimana yang satu padahal nilai sama, cuma kita ambil yang dia rajin ke sekolah, makanya kita kasih penghargaan itu. Itu yang saya maksud. Kalau dalam bentuk dalam kelas itu memang diwajibkan setiap ada siswa yang bisa mengerjakan soal, contoh matematika saya suruh kerja di atas, dia bisa kerjakan, jelas kita mengapresiasi atau mengkasih penghargaan semacam tepuk tangan atau jam seperti itu yang saya maksud. Ya. Dan itu dari saya Bapak. Ya. Terus yang penting lagi Bapak Ibu ya, ini kelihatannya mohon maaf sebenarnya kalau memang sudah dilakukan alhamdulillah. Refleksi ini kalau saya di Merauke itu minimal seminggu sekali kami guru-guru setelah siswa pulang, guru-guru ngumpul di kantor refleksi. Misalnya oleh kepala sekolah ditanya, Pak Har tadi ada kendala apa di kelas? Atau mungkin yang lain ditanya lagi, atau mungkin ada masukan baru dari Bapak Ibu guru yang ketika terjun ke kelas itu ada pengalaman baru yang ternyata setelah diterapkan dalam kelas itu luar biasa. Siswa itu tertarik dengan model yang kita sampaikan itu tadi. Nah ini sangat penting. Refleksi ini mudah-mudahan kita di sekolah sini juga bisa lakukan minimalnya seminggu sekali refleksi seluruh guru seperti ini. Terima kasih. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit. Mungkin itu masukan yang sangat memang kami pelajari ini, itu refleksi paling diwajibkan. Jangankan seminggu sekali, selesai pembelajaran itu harus ada refleksi di dalam kelas.
Mungkin Pak tadi sampaikan mungkin refleksi tentang kita semua guru. Tapi refleksi itu wajib kita laksanakan juga selesai pembelajaran. Itu refleksi untuk kita sama dengan siswa. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada Baik, saya. tambahan lagi, silakan. Ya, ini yang saya tanyakan ini disiplin global. Ya. Ya, itu yang pertama, murid menyembunyikan kesalahan. Ya. Ya, kita sering lihat banyak peserta didik yang banyak menyembunyikan kesalahan-kesalahan mereka. Kesalahan-kesalahan itu kalau kita tanya kepada mereka, ada benarnya. Ya, ada benarnya juga. Ya, contoh seperti kemarin, mereka ini keadaan lapar, tapi mereka takut untuk bilang saya lapar, untuk mau dikasih pulang. Ya, mereka bilang sakit. Ya, jadi kita kasih pulang. Ya, jadi yang saya mau tanya, ya, apakah Bapak Ibu guru, ya artinya untuk Ya. pembawa materi Pak Arfan, ya pernah mendapatkan hal seperti itu di dalam ruangan, Ya. ya mungkin ya itu saja. Oh ya. Ya. Jadi dalam seorang pendidik itu pasti kita sering mendapatkan yang begitu, yang siswa menyembunyikan kesalahannya. Contohnya saja yang saya katakan tadi, semacam mengerjakan PR. Itu kan kita tahu di era abad 21 ini kan IT itu sangat besar. Jadi kadang kita suruh anak-anak mengerjakan PR, pas dia masuk dalam kelas dia tidak mengerjakan. Alasannya kadang dia ketiduran lah, atau lupa membantu orang tua. Padahal sebenarnya dia hanya main HP saja. Ya, itu kan semacam menyembunyikan kesalahannya. Tapi itulah gunanya tadi saya bilang itu kesepakatan kelas yang saya katakan tadi, segitiga restitusi. Jadi kita gali supaya dia mengakui sebenarnya. Nah, di situ kita menstabilkan identitas, kita tanya baik-baik kenapa bisa. Dia akan jujur sendiri. Jadi jangan langsung ambil kesimpulan kau tipu, pasti kau begini. Tidak, kita tidak boleh menanyakan jawaban seperti itu. Kita harus menstabilkan situasi dulu. Kita tanya baik-baik, kenapa kamu bisa tidak mengerjakan PR? Dia akan jawab, tidak akan menyembunyikan lagi. Jadi mungkin itu dari pengalaman saya tentang siswa itu menyembunyikan kesalahannya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Arfan karena telah menyampaikan materi tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Dengan adanya materi yang disampaikan Pak Arfan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Apabila selama berjalannya kegiatan pada pagi hari ini, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk menutup acara pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa kepada Ibu Helena. Dimohon kesediaannya untuk memimpin kita. Saya bersyukur. Kegiatan pada saat pagi hari ini dan kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan
belas kasih dan kemurahan bagi kami, sehingga saat pagi hari ini kami ada dalam ruangan ini dengan mengikuti kegiatan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Guru Muhammad Arfan pada pagi hari ini telah berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai kami sekalian saat pagi hari ini dalam apa yang disampaikan, dalam materi di saat ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, tetapi juga sebagai hamba-hamba yang Tuhan utus untuk bersama-sama mengerjakan tugas sebagai pengabdi dalam pendidikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari materi yang disampaikan kami telah mengikutinya, kiranya apa yang disampaikan menjadi pedoman bagi kami sebagai Bapak Ibu Guru. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Guru Arfan dalam semua proses kegiatan yang hendak dilakukan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Guru. Untuk Pak Arfan, tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan CGP-nya. Semoga berjalan lancar hingga akhir dan dapat memberikan perubahan-perubahan baru yang positif bagi kita semua. Amin.